Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan diwarnai ricuh dan terjadi pemukulan di luar ruang acara. Sementara itu pemirsa, di Cirebon, pendukung kedua kandidat calon wali kota terlibat keributan saat memprotes lantaran salah satu calon ada yang membawa alat peraga kampanye di atas panggung debat. Kericuhan terjadi saat rombongan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 2 Rizwandi Muhammad Amin datang ke acara debat. Di jalan menuju lokasi yang semestinya steril, sudah ada kerumunan massa pendukung paslon 1 Faida Arafik Sukirman. Awalnya mereka hanya saling adu yel-yel, namun suasana semakin memanas. Terjadi saling dorong di antara kedua massa paslon. Massa akhirnya ricuh dan membuat anak perempuan Amin terkena pukulan. Keluar dari lobi, itu diajak oleh masanya 01 dan tidak kita semua. Itu fakta tadi di depan lobi, Bu. Tim paslon Rizwandi Amin sudah melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polda Jawa Tengah. Gagal mengantisipasi potensi kerawanan. Kalau mau dikerokin, fasilitasi kami untuk keterok. Korban sudah divisum di Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Tengah. Jadi korban pemukulan. Ada begitu. Sementara itu, KPU Kabupaten Pekalongan mengaku telah menyiapkan pengamanan dari TNI Polri sebanyak 342 personel. Untuk kejadian kerusuhan, kami secara pribadi hanya mengetahui, tidak mengetahui pastinya kejadiannya seperti apa, karena memang pihak dari KPU kita ada di dalam konsentrasi di acara. Saya pribadi tidak tahu persis kejadiannya seperti apa dan bahkan tempatnya hanya mendengar, dan itu kemudian berarti berkaitan dengan ranah hukum. Tempat lain, debat terbuka kedua untuk calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon 2024 yang digelar di sebuah hotel di Cirebon, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon memprotes kehadiran alat peraga yang dibawa oleh salah satu paslon saat menyampaikan visi misinya. Beruntung kericuhan tidak meluas karena berhasil diredam oleh petugas yang berjaga di lokasi. Sebetulnya itu bukan bahan APK, bukan. Yang dimaksud dengan APK itu adalah kayak seperti misalnya spanduk, terus juga umbul, Nah itu. Nah yang nggak diperbolehkan sebetulnya itu kan kalau untuk peserta itu adalah paslon sendiri, mereka sebetulnya dalam rangka untuk meyakinkan kepada pemilihnya itu sebetulnya kan masih diperbolehkan misalnya untuk menunjukkan nanti kan sebetulnya masih kartu Indonesia Pintar, misalnya kartu sehat seperti itu. Dalam Pilkada serentak 27 November mendatang, ada 3 pasangan calon yang bertarung, yakni pasangan nomor urut 1, Dani Mardani dan Fitria Pamungkaswati, pasangan nomor urut 2, Eti Herawati dan Suhendrik, serta pasangan nomor urut 3, Effendi Edo dan Farida. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada Jakarta. Pemirsa, para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta bersaing merebut suara pemilih muda. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi acara Indonesia Comic Con yang digelar di Jakarta Convention Center. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ke acara Indonesia Comic Con disambut antusias pengunjung. RK pun menyempatkan diri berkeliling dan melihat-lihat barang-barang yang dijual di sana. RK menyebut komik termasuk ke dalam salah satu dari belasan sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi dan harus didukung.
Acara Comic Con sejalan dengan program pasangan Ridwan Kamil Suswono yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota festival. Menurut RK, aktivitas ekonomi akan memberikan kontribusi besar pada Jakarta serta mengurangi tingkat pengangguran. Seiring dengan Jakarta Kota Festival, ini adalah satu dari festival ekonomi kreatif yang nanti kita teruskan, apapun jenis hobinya kita festivalkan dan akhirnya menjadi nilai-nilai ekonomi. Bila nanti terpilih, pasangan Ridwan Kamil Suswono akan lebih sering mengadakan acara serupa. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi warga sekaligus mengurangi pengangguran. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara lawannya pemirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung memilih untuk berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers. Acara ini digelar untuk mendengarkan masukan K-popers akan acara-acara yang digelar di Jakarta. Oke. Siap ya, 1, 2, 3, ayo. Pemilih muda menjadi salah satu target kampanye pasangan Pramono Anung Rano Karno. Sejumlah acara pun digelar demi menggayat suara generasi muda, salah satunya adalah berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers di wilayah SCBD Jakarta. Dalam dialog yang diadakan di SCBD, K-popers curhat akan sejumlah masalah terkait konser di Jakarta, mulai dari izin yang sulit hingga harga tiket yang sangat mahal. Pramono pun mengatakan jika nantinya ia terpilih akan membenahi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Mereka juga tidak semena-mena menerapkan harga yang tadi dikritik oleh beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi transparansi terhadap perizinan menjadi hal penting dan sebenarnya kemarin sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Kapolri, kemudian juga Menteri Pariwisata untuk hal ini. Dan mudah-mudahan di pemerintahan baru ini dilanjutkan. Karena bagaimanapun ke depan konser-konser yang seperti itu akan menjadi berjalan dengan baik kalau memang izinnya gampang. Pasti kan juga lagi ramai konsernya Dua Lipa batal karena sebetulnya sih bukan karena perizinan tapi ada alasan keamanan lah. Kira-kira dari Pemprov sebenarnya bisa mengambil andil nggak sih untuk menyamakan promotor-promotor supaya punya standar yang sama? Ya ini harus bisa. Karena diadakan di Jakarta, maka pemerintah Jakarta bisa terlibat untuk itu. Jadi mirip Om Roy, Om. Tidak hanya mengadakan acara untuk anak muda, konten akun media sosial pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pun dibuat kekinian. Mulai dari berbagi kegiatan sehari-hari hingga kampanye. 3. Lagi. 3. Pasangan Pramono Rano pun kerap bagikan momen mereka memainkan permainan kekinian di akun media sosialnya. Pemilih muda menjadi salah satu target kampanye para paslon. Menarik dilihat strategi apa yang lebih ampuh untuk menarik minat anak muda untuk terlibat dalam Pilkada Jakarta mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kawal Pilkada. Beredar video yang memperlihatkan salah satu calon Bupati Pandeglang membagikan uang kepada warga. Saat ini pemirsa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tengah mendalami kasus tersebut. Inilah video yang memperlihatkan calon Bupati Pandeglang nomor urut 2 yang membagikan uang pecahan Rp50.000 kepada warga Kampung Kadugobang, Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Jumat lalu.
Dalam video berdurasi 39 detik itu, warga terdengar meneriaki Ibu Dewi nomor 2 jangan lupa yang mengarah pada sosok calon Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani yang berpasangan dengan Iing Andri Supriyadi pada Pilkada 2024. Bawaslu Pandeglang mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan Panwas Kecamatan Banjar untuk melakukan penelusuran selama maksimal 7 hari. Ya pada prinsipnya kalau kampanye politik uang itu tidak boleh, kan begitu. Asas prinsip dan berkeadilan serta berkekuatan hukum. Pada prinsipnya kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah, maka terhadap informasi awal video tersebut kami masih dalam melakukan pendalaman guna mencari fakta-fakta keterangan-keterangan yang memang berkaitan dengan dia tersebut. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa jika bukti kuat sudah didapatkan, maka Bawaslu akan melakukan proses yang sudah ditentukan dan pasangan calon tersebut terancam didiskualifikasi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jawa Tengah berlangsung panas. Adu yel-yel para pendukung hingga adu strategi pimpin Jawa Tengah mewarnai debat kedua Pilgub Jawa Tengah. Debat kedua Pilgub Jawa Tengah berlangsung panas. Sepanjang debat, pendukung masing-masing paslon beradu yel-yel. Suasana debat pun sempat memanas setelah pendukung masing-masing paslon beradu yel-yel. Namun kondisi masih bisa dikendalikan oleh panitia debat. Tak hanya antar pendukung, debat antar calon gubernur dan calon wakil gubernur pun juga berlangsung cukup panas. Masing-masing paslon pun saling serang akan program yang diusung lawannya. Calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Taj Yassin Maimun, menyindir rencana calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Hendrar Prihadi, soal pembentukan BUMD. Hendrar Prihadi pun langsung menyerang balik Gus Yassin soal harga pupuk dan kesejahteraan petani di masa pemerintahannya. Menarik yang terakhir saya menarik tadi, Mas Hendi akan bikin namanya BUMD terkait apa tadi? Pembelian pupuk ya. Mas, hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada Mas BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi nggak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kena inisiasi. Jadi buat kami Andika Hendi, program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami tidak akan melakukan gitu Gus. Mohon maaf Gus ya. Ilir, tambure wosumiler. Debat diakhiri dengan lagu Ilir-Ilir yang dinyanyikan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Debat yang digelar dengan tema membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini pun berjalan dengan lancar. Tim Liputan, iNews melaporkan. Masih di kawal pilkada, pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di Amerika Serikat, rencananya Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat, diantaranya pejabat Kepala Protokol Amerika Serikat dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh pasukan kehormatan Amerika Serikat. Dari bandara, Prabowo dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Washington DC. Tak hanya pejabat negara, kedatangan Presiden Prabowo juga disambut oleh meriah diaspora Indonesia. Mereka menanti di depan hotel tempat Presiden Prabowo bermalam. Tadi sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi. Apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan
harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di Nio, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan itu, dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi nahan air mata, itu terharu banget itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Rencananya di Amerika Serikat, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Pertemuan ini rencananya akan digelar di White House pada Selasa 12 November. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merusak sejumlah surat suara pemilihan wali kota Cimahi di gudang logistik KPU. Air hujan masuk melalui celah ventilasi gudang sehingga membasahi logistik Pilkada serentak 2024 dan 194 surat suara rusak. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Rosalin Chu dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Roboh juga. Allah Akbar ya Allah. Allah. Awas mundur terus. Roboh akhirnya guys. Inilah video amatir yang memperlihatkan hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan sejumlah bangunan rusak di Cimahi, Jawa Barat. Selain itu, akibat hujan deras ini, surat suara yang berada di gudang logistik KPU Kota Cimahi pun ikut rusak. Hati yang lewat sini air juga meluap tuh. Ini juga karena ketahan kabel. Harusnya pohon tuh udah roboh. Hasil inventarisasi sementara, dampak air hujan membasahi 194 surat suara Pilwalkot Kota Cimahi. Sementara surat suara Pilgub Jabar dipastikan kering tidak terkena air hujan. Ketua KPU Kota Cimahi, Anzar Isal Afriandi, mengatakan tidak ada kebocoran di gudang logistik KPU. Namun karena hujan disertai angin kencang, air hujan akhirnya masuk melalui ventilasi dan mengenai surat suara dan barang logistik lainnya. Surat-suaranya jadi kayak kertas kena kebanjir air gitu kan, jadi makanya agak rentan sobek lah gitu. Tapi ini kan sedang